Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faradillah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kampus Universitas Samudra Langsa. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu pembelajaran sastra dan bahasa di SD kelas tinggi. Dosen pengampu yaitu Ibu Juliati, SPD, MPD. Nah, di sini saya membuat media pembelajaran dengan berbentuk visual atau yang lebih dikenal dengan media bergambar seperti ini. Ini adalah contoh salah satu media visual. Media visual itu yaitu berbentuk seperti gambar. Nah, di sini saya membuat video pembelajaran untuk membahas tentang strategi pembelajaran ekspresif dan reseptif. Nah, ekspresif itu yaitu mencatat atau menulis kembali materi yang sudah dijelaskan. Sedangkan reseptif yaitu adalah menyimak ataupun mendengarkan. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah wacana yang mengenai tentang banjir. Lalu nanti peserta didik akan menyimak atau mendengarkan. Lalu guru meminta peserta didik untuk menulisnya agar nanti dibacakan ke depan untuk diceritakan lagi ataupun diulang lagi apa yang sudah dijelaskan. Nah, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berbentuk strategi pembelajaran ekspresif dan reseptif dengan menggunakan wacana seperti wacana banjir ataupun di sini ada wacana longsor. Di sini saya menggunakan dua wacana tentang dampak dari alam yaitu banjir dan tanah longsor. Nah, di sini saya akan memberikan artikelnya. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, itu tadi kita sudah melihat artikel tentang wacana banjir, ya, yaitu banjir adalah suatu dampak dari alam juga. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membacakan artikel tersebut di depan anak-anak semua. Lalu setelah Ibu bacakan, Ibu minta nanti anak-anak Ibu mendengarkan dengan baik atau menyimak, lalu menuliskannya di kertas maupun di buku, dan nanti Ibu akan memanggil beberapa dari kalian untuk menceritakan kembali apa saja yang kalian tangkap ketika Ibu membacakan wacana tersebut. Nah, langsung saja Ibu bacakan. Misalnya, banjir di Rembang, ratusan warga mengungsi. Rembang, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Rembang sejak siang tadi mengakibatkan banjir di beberapa titik perkampungan. Bahkan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Banjir terjadi di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Kota Rembang, yaitu Kabupaten Rembang di Jawa Timur hari ini. Lalu akibatnya ratusan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman agar tidak terkena banjir.
Lalu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau bisa disebut juga dengan BPBD Kabupaten Rembang, Budi Asmara menyebutkan bahwa ada 2 titik banjir yang cukup parah di daerah Rembang tersebut, yaitu daerah Desa Mondoteko dan Desa Tireman, Kecamatan Kota Rembang. Di Desa Mondoteko, RW 1, Dusun Bagel, ada sebanyak 16 kepala keluarga dengan total 45 jiwa yang sudah diungsikan. Selanjutnya, Pramujo mengungkapkan menerjunkan beberapa perahu untuk evakuasi warga. Dia mengaku belum bisa menyampaikan secara detail data karena masih fokus pada proses evakuasi. Diterjunkan beberapa perahu untuk mengevakuasi warga yang terkena banjir. Lalu, semua relawan sudah bergerak. Fokus evakuasi dulu, kata Pramujo. Lalu, kata Pramujo lagi, diungsikan ke rumah-rumah tetangga yang posisinya masih aman. Di Bogel, total ada sebanyak 16 kakak 45 jiwa yang diungsikan karena rumah yang ditinggali mereka terendam, kata Pramujo tersebut. Lalu, sementara di Desa Tireman, kata Budi, ada sekitar 200 kepala keluarga yang terdampak banjir hingga akhirnya diungsikan juga. Warga sementara mengungsi ke fasilitas umum setempat seperti musola ataupun masjid. Di perumahan Palm View ada sekitar 50 kakak penghuni yang semuanya kebanjiran parah, terdampak banjir yang sangat parah, yaitu di perumahan Palm View. Selanjutnya, yang di perkampungan ada sekitar 100 kakak lebih yang terdampak banjir. Ini memang masih didata terus, kisarannya ini masih dievakuasi di lapangan. Pakai perahu karet, terangnya Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Pramujo mengungkap ketinggian banjir di Rembang di antara 30 cm sampai 1,5 meter. Lalu, saat ini kami mengarahkan seluruh relawan kebencanaan untuk melakukan evakuasi ke titik-titik banjir. Paling parah saat ini adalah Bagel atau Desa Mondoteko. Kami prioritaskan evakuasi warga terlebih dahulu, jelas Pramujo saat dihubungi Detikom Minggu pada tanggal 29 bulan 11 2020. Selanjutnya, salah seorang perangkat desa Mondoteko, Anto, menjelaskan banjir mulai menggenangi wilayahnya pada sekitar 16.30 WIB. Hingga kini banjir terus meninggi dan sejumlah warga sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Air mulai datang sore tadi, ini masih hujan deras, airnya belum sampai surut. Warga sebagian diungsikan, ada yang menyelamatkan barang berharga, katanya Pak Anto. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi, kalian kan sudah menyimaknya. Lalu Ibu akan menanyakan dulu terlebih dahulu, apakah kalian ada menyimak atau tidak yang Ibu bicarakan tadi. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan banjir tersebut terjadi di daerah mana? Coba siapa yang bisa menjawabnya? Ya, banjir tersebut
terjadi di daerah Rembang atau Kabupaten Rembang di Jawa Tengah. Benar. Selanjutnya, eh, desa apa saja yang terkena banjir? Ya, benar. Ada desa Mondotekoh, lalu ada desa Tireman. Lalu di desa Mondotekoh, berapa kakak yang sudah diungsikan? Ada, ya benar, ada 16 kepala keluarga di sana yang sudah diungsikan. Nah, di sini coba siapa yang mau menceritakan kembali apa yang sudah Ibu bicarakan tadi. Ya, coba Nina membacakan ulang yang sudah Ibu bacakan tadi. Nah, banjir di Rembang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Rembang sejak siang tadi mengakibatkan banjir di beberapa titik perkampungan. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Banjir terjadi di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Kota Rembang, Kabupaten Rembang ataupun di Jawa Tengah. Kepala BPBD mengatakan bahwa banjir yang cukup parah terjadi di Rembang, yaitu Desa Mondotekoh dan Desa Tireman, Kecamatan Kota Rembang. Di Desa Mondotekoh, RW 1, Dusun Bagel, tercatat 16 kepala keluarga dengan total 45 jiwa yang mengungsi. Sementara di Desa Tireman ada sekitar hampir 200 kepala keluarga yang terdampak banjir hingga akhirnya mengungsi. Di perumahan Palmview ada sekitar 50 kakak penghuni yang kebanjiran parah. Yang berada di perkampungan ada sekitar 100 lebih kakak yang terdampak banjir. Anto menjelaskan banjir mulai menggenangi wilayahnya pada sekitar jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Ya, Nina tadi ataupun peserta didik sudah menjelaskan ataupun sudah mengulang lagi cerita yang sudah saya ceritakan. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu media pembelajaran bagaimana membuat strategi pembelajaran secara ekspresif ataupun reseptif pada siswa SD dengan cara seorang guru memberikan seperti wacana, lalu peserta didik menyimak dan guru meminta peserta didik tersebut mengulang lagi ceritanya yang sedang gurunya bacakan tadi. Nah, itu tadi salah satu contoh peserta didik yaitu Nina sudah mengulang cerita lagi yang gurunya bacakan. Nah, selanjutnya ini juga bermanfaat untuk anak-anak di SD untuk meningkatkan lagi strategi pembelajaran secara ekspresif dan reseptif. Bisa juga dengan wacana seperti tanah longsor ataupun peristiwa-peristiwa alam lainnya. Di sini saya hanya menggunakan wacana tentang banjir. Yang kita tahu banjir sekarang banyak terjadi di daerah-daerah manapun. Misalnya seperti sekarang ini banjir yang terjadi di daerah Aceh, yaitu misalnya daerah Idiraya ataupun daerah Aceh yang lainnya. Nah, tadi peserta didik sudah membacakan mengulang kembali apa yang sudah gurunya bicarakan. Nah, di sini ada juga wacana yang kedua, yaitu peserta didik harus mendengarkan ataupun menyimak, lalu guru juga akan meminta peserta didik untuk mengulangnya kembali ataupun menuliskannya terlebih dahulu. Ini tentang wacana yang kedua. Yang pertama tadi ada wacana tentang banjir, lalu yang kedua ini ada tertimbun tanah longsor. Nah, peserta didik harus mendengarkan atau menyimak Ibu ya.
Ibu akan membacakan sebuah wacana tentang tanah longsor. Rumah warga di Banjarnegara tertimbun longsor. 12 warga mengungsi. Banjarnegara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah mengakibatkan longsor di Desa Gumelan Kulon, Kecamatan Susukan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 12 warga akhirnya terpaksa diungsikan. Berdasarkan data yang diberikan pemerintah di desa setempat, ada 8 titik di Desa Gumelan Kulon, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, yang mengalami longsor. Dari data tersebut, ada 2 rumah warga yang mengalami rusak berat, 14 rumah rusak ringan, dan 5 rumah yang terancam longsor. Selanjutnya, salah seorang warga yang rumahnya terdampak longsor, yaitu Ibu Lasini, umur 62 tahun, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Kala itu Ibu Lasini dan suaminya masih tertidur pulas. Beruntung, pohon kelapa yang menjatuhi rumahnya membuat mereka terbangun dan bisa menyelamatkan diri. Ibu Lasini berkata, sedang tidur terus terdengar suara gemuruh dan atap rumahnya ambrol karena tertimpa pohon kelapa. Setelah itu langsung lari menyelamatkan diri, ujar Lasini saat ditemui di rumahnya pengungsian pada hari Selasa, tanggal 7 bulan 11 2020. Lasini menerangkan tak lama setelah mereka keluar, bangunan rumah miliknya ambruk tertimpa material longsor. Saat itu dia pun memilih mengungsi di rumah anaknya yang lokasinya tak jauh dari rumahnya. Kata Lasini, sekarang mengungsi di rumah anak karena memang rumah saya sudah tidak bisa ditempati lagi, terang Lasini. Terpisah Kepala Desa Gumelam Kulon, Arif Mahbub, mengatakan sebelum longsor terjadi, curah hujan di wilayahnya cukup tinggi sejak sore hingga dini hari. Setelah itu terjadi tanah longsor di 8 titik, yaitu di Desa Gumelam Kulon. Ada 8 titik tanah longsor akibat hujan lebat dari sore sampai pagi, tapi beruntung tidak sampai mengakibatkan korban jiwa. Hanya ada rumah warga yang rusak parah, sedang dan beberapa rumah terancam hancur, terangnya. Saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial, PMI, BPBD, hingga Forkopimkam perihal kondisi rumah warga dan pengungsian. Pihaknya juga masih melobi warga yang rumahnya berada di titik rawan longsor agar mau direlokasi. Sebelumnya, sekitar tahun 2016, tanah longsor hingga mengakibatkan 3 warga meninggal dunia. Tetapi warga tidak mau direlokasi karena memang mata pencarian di sini, yakni menderes kelapa, paparnya. Nah, tadi saya sudah membacakan 2 wacana. Yang pertama banjir, yang kedua tadi ada tanah longsor. Nah, setelah itu saya akan terlebih dahulu menanyakan kepada peserta didik apa hasil yang dari kalian simak, apakah mereka bisa menjawabnya atau tidak. Misalnya guru menanyakan kepada siswa berapa warga yang akhirnya terpaksa diungsikan. Lalu setelah dijelaskan tadi, guru akan bertanya kepada peserta didik apakah kalian menyimaknya atau tidak. Nah, di sini guru akan bertanya kepada peserta didik mengenai mesi tanah longsor yang dibacakan tadi. Misalnya guru bertanya berapa warga yang harus terpaksa diungsikan. Lalu peserta didik menjawab ada 12 warga yang akhirnya diungsikan. Kemudian
guru ada bertanya lagi, ada berapa titik yang terjadi dampak tanah longsor? Lalu peserta didik menjawab ada 8 titik. Coba sebutkan apa saja 8 titik itu. Yang pertama, 2 rumah warga yang mengalami rusak berat, 14 rumah yang rusak ringan, dan 5 rumah yang terancam longsor. Nah, itu tadi. Terus rumah siapa yang terkena longsor tersebut? Salah satu rumah siapa yang terkena dampak longsor tersebut? Siswa pun menjawab yaitu Ibu Lasini yang berumur 62 tahun. Lalu setelah guru bertanya dan siswa menjawab, selanjutnya guru meminta siswa untuk mengulang kembali cerita yang sudah gurunya jelaskan. Misalnya peserta didik yang bernama Yogi ingin mengulang lagi cerita yang sudah gurunya bahas. Nah, sedikit saja. Hujan deras yang mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah mengakibatkan longsor di Desa Gumalan Kulon, Kecamatan Susukan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 12 warga akhirnya terpaksa diungsikan. Berdasarkan data yang diberikan pemerintah desa setempat, ada 8 titik di Desa Gumalan Kulon, Kecamatan Susukan, Banjarnegara yang mengalami longsor. Dari data tersebut, ada 2 rumah warga yang mengalami rusak berat, 14 rumah rusak ringan, dan 5 rumah yang terancam longsor. Lalu di sini Yogi akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit lagi. Salah seorang warga rumahnya terdampak longsor, yaitu Lasini umur 62 tahun, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 4.00 WIB atau waktu Indonesia Barat. Kala itu Lasini dan suaminya masih tertidur pulas. Beruntung pohon kelapa yang menjatuhi rumahnya membuat mereka terbangun dan bisa menyelamatkan diri. Nah, itu tadi salah satu peserta didik yaitu bernama Yogi sudah mengulas kembali atau mengulang lagi cerita yang sudah gurunya bacakan tadi. Nah, itu tadi satu contoh ataupun untuk media pembelajaran meningkatkan strategi pembelajaran ekspresif dan reseptif dengan menggunakan bentuk seperti wacana ataupun artikel tentang wacana. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan bisa lebih meningkatkan pembelajaran ataupun strategi pembelajaran secara ekspresif dan reseptif. Nah, sekian video dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.